Hai, halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan membagikan atau tepatnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana memperbaiki TV LG Ultra Slim yang keluhannya gambar gelap tetapi OSD terang atau tampilan menu terang dan suaranya ada. Nah, coba kita tes. Ini sudah saya nyalakan. Nah, rekan-rekan bisa lihat gambarnya gelap dan tipis sekali, tetapi OSD-nya atau tampilan menunya terang, bagus, serta suaranya normal ya. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Langsung saja kita perbaiki. Ya oke rekan-rekan, seperti inilah dalaman mesinnya. Oh ya, hampir lupa, model TV ini adalah LG 21FS 4RK TS ya. Nah, lalu kita cek IC utamanya ini menggunakan LG 6319R. Nah, rekan-rekan bisa mencari datasheetnya di Google karena kita akan mengecek di bagian situ. Nah, oke rekan-rekan, kerusakan seperti itu gambar gelap biasanya disebabkan oleh kerusaknya di bagian ABL. Nah, di bagian ABL itu berhubungan dengan ini flyback, lalu di sini ada beberapa resistor, nanti juga yang saya sebutkan tadi di IC utama ini. Nah, ada hubungannya, jadi ceknya seperti di situ. Nah, lalu langkah pertama kita coba naikkan screennya, kecerahan layarnya. Ini ada potensio screen di sini di flybacknya, kita naikkan, lalu kita lihat layarnya seperti apa. Nah, saya sudah naikkan, lalu kita lihat tampilannya seperti apa. Ya, tampilannya jadi terang ya rekan-rekan, tapi berkabut atau warna putihnya terlalu mencolok. Nah, jadi kontrasnya tidak bagus ya, putih sekali ini, jadi berkabut seperti ada kabutnya di depan, kurang bagus kontrasnya. Nah, berarti memang kerusakannya sepertinya di area ABL atau bisa juga di flyback ya. ABL itu singkatan dari auto brightness limiter. Nah, dia fungsinya untuk mengatur kontras dan terang gambar di siaran ya, bukan di OSD-nya tapi di siaran TV-nya. Oke. Nah, kita akan perbaiki di situ permasalahannya seperti apa. Ya, ini rekan-rekan bagian bawahnya. Nah, kita lihat di data flyback-nya. Nah, kebetulan karena tulisan flyback-nya, kertasnya yang di flyback itu sudah tidak terlihat, tapi untungnya di papan PCB-nya ini sudah ada datanya ya, sudah ada tulisannya. Jadi di sini adalah kolektor tegangan 180 B+, ground tegangan 12 volt, 26 volt. Nah, ini yang kita akan cek ABL, heater dan AFC. Nah, jadi rekan-rekan bisa, misalnya flyback-nya ini nanti rusak. Nah, kita sudah mempunyai datanya seperti ini. Nanti kita cari, cek di Google data flyback yang seperti ini, yang C180 B+ ground. Nah, yang data kakinya sama dengan ini. Nah, kemungkinan bisa dipakai untuk TV ini. Nah, kita belum tahu ya ini flybacknya tipe berapa karena kertasnya udah hilang atau gambar tulisannya sudah hilang. Nah, kita akan berkaitan dengan ABL. Ini adalah pin ABL-nya.
kita urutkan jalurnya ke sini. Ini ada kapasitor tandanya, lalu ke sini resistor, lalu ke sini kita urutkan saja jalurnya rekan-rekan, ke sini, sini, nanti sini, sini, lalu ke sini. Nah, biasanya akan sampai ke pin ABL yang ada di IC utama ini ya. Nah, rekan-rekan seperti saya bilang tadi, rekan-rekan bisa mencari datasheet dari IC utama ini di Google. Nah, tetapi kebetulan di sini sudah ada data-datanya. Nah, rekan-rekan cari data ABL, pin ABL. Nah, di sini ditemukan pin ABL di sini. Mungkin kurang terlihat karena kualitas videonya kurang bagus pakai HP ya, tapi saya secara gambaran umum rekan-rekan tahu di sini ada pin ABL. Nah, untuk pengecekan TV seperti itu, nah nanti kita nyalakan. Nah, di pin ABL ini harus ada tegangan sekitar 1 sampai 4 volt ya. Nah, jika di pin ABL ini sudah ada tegangan, berarti IC chromanya ini masih bagus. Nah, lalu kita akan cek, urutkan tegangan-tegangannya sampai ke ABL yang ada di flyback ya. Dan dari ABL IC utama sampai flyback ini ada beberapa komponen. Nah, komponen-komponen itu yang akan kita cek. Nah, oke rekan-rekan, lalu kita cek tegangannya dulu. Kita nyalakan TV. Nah, oke rekan-rekan, saatnya kita akan cek tegangan seperti biasa. Probe hitam di ground pair yang melintang di CRT, lalu range-nya 20 volt untuk di avometernya. Kita cek mulai dari pin ABL yang ada di IC utama. Kita cek di pin tersebut. Usahakan ngeceknya jangan langsung di pinnya seperti ini ya, karena nanti bisa, kalau kita meleset rawan konslet. Jadi urutkan saja pin ABL itu ke suatu titik yang akan mudah kita untuk mengecek. Nah, ini urutannya ke sini. Nah, kita berarti ceknya di sini saja rekan-rekan supaya lebih mudah, supaya nggak konslet. Nah, ada tegangan sekitar ini terbaca 0,8 ya, hampir 1 ya. Jadi sepertinya ini nggak masalah, kecuali 0,001. Nah, itu tidak ada tegangan, ini hampir 1, berarti memang ada kerusakan. Sekali lagi cek coba. Ya, 0,8. Ini 0,8 tegangan di pin ABL di IC utama, jadi kemungkinan masih bagus. Lalu kita cek urut lagi seperti kita ngurutkan tadi. Dari ABL itu akan terurut ke dioda D501 di sini. Ini masih ada urutannya dengan sana. Nah, lalu rekan-rekan cek langsung di pin ABL yang ada di flyback. Nah, pin ABL yang ada di flyback di sini, range-nya kita naikkan ke 200 volt supaya mudah ya. Cek di pin ABL yang ada di sana. Ya, ada tegangan 9 volt di pin ABL flyback. Lalu kita urutkan ke sini ke resistor R550. Di sini ada tegangan, di seberangnya tidak ada tegangan. Nah, lalu kita urutkan. Nah, akan mengarah ke dioda. Di daerah sini ada dioda. Yang satu ke ZD412 dan ke D501.
501 ya. Ini dioda ini. Kita cek dulu diodanya. Dioda apa ini? Nah, ternyata dioda D502 ya rekan-rekan yang di sini. Nah, biasanya untuk TV LG seperti ini, biasanya di D502 ini ada tegangan di sini. Di katodanya ada tegangan sekitar naik turun bisa 15 sampai 20 volt, tapi di sini tidak ada tegangan rekan-rekan. Nah, di D502 ini tidak ada tegangan. Coba kita cek dioda ini apakah bagus atau tidak pakai avometer analog seperti ini, skala kali 1 atau kali 10 nggak masalah. Nah, cara ceknya, probe hitamnya di anoda dan probe merahnya di katoda, jarum bergerak ya, menunjuk angka 1. Nah, apabila dibalik seharusnya ada perbedaan, menunjuknya harus tidak sama, tetapi ini sama ya. Dibolak-balik menunjuknya sama. Kalau dioda masih bagus, kalau dibalik dia pasti ada perubahan, tidak sama simpangan jarumnya. Tapi ini sama simpangan jarumnya, dibolak-balik, kemungkinan itu rusak. Coba kita cabut dioda ini, kita tes di luar. Nah, oke rekan-rekan, diodanya sudah tercabut yang di papan PCB dengan kode D502. Nah, untuk TV LG dengan kendala seperti itu sering sekali terjadi di kerusakan di dioda D502 atau di resistor ini, resistor R550. Di resistor R550 sini juga sering terjadi kerusakan di flybacknya itu sendiri. Nah, jadi dioda ini sering terjadi kerusakan, dan dioda ini menggunakan IN4148 IN4148 dioda Zener biasa. Saya akan cari dulu, cabutan banyak sekali kalau seperti ini. Oke rekan-rekan, saya sudah mendapatkan dioda cabutannya N4148 ini yang masih bagus, dan ini yang sudah rusak, yang dari mesin TV aslinya. Coba kita cek apakah dia konslet atau tidak. Jarum bergerak, anoda dan katoda, kita balik, dibolak-balik bergerak semuanya, berarti ini dioda sudah short, memang benar short, sering terjadi kerusakan. Nah, ini dioda yang ambil dari cabutan, kita cek. Jarum bergerak, kalau dibalik harusnya tidak bergerak ya, tidak bergerak, masih bagus diodanya ini. Nah, coba ini kita akan pasang, lalu kita akan tes. Nah, nanti saya akan cek beberapa tegangan-tegangannya ya rekan-rekan. Setelah ini terpasang, bisa untuk referensi dalam perbaikan rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, saatnya kita pasang diodanya. Awas rekan-rekan, dalam memasang dioda diperhatikan jangan sampai terbalik kaki anoda dan katodanya. Ya, sudah terpasang rekan-rekan. Saatnya kita tes, kita colokkan. Ya, TV sudah menyala. Kita akan cek gambarnya di depan. Sip, langsung terang seperti ini rekan-rekan, sudah tidak berkabut lagi, jelas. OSD juga, coba kita cek OSD nya. Nah, OSD juga jelas. Coba channel yang lain.
Ya, sudah jelas ya rekan-rekan, bagus sekali gambarnya. Jadi kerusakannya ternyata di dioda D502 ya tadi ya. Nah, coba kita akan cek tegangannya untuk referensi dari rekan-rekan. Oke rekan-rekan, setelah TV-nya normal, nah kita cek tegangan-tegangannya. Salah satunya di pin ABL yang tadi. ABL di sini mengarah ke sini, kita cek di sini saja supaya nggak konslet nanti. Nah, pin ABL yang ada di IC chroma atau IC utama terukur 4 volt ya. Nih. ABL set. Nah, terukur 4,4 volt. Lalu di kaki katoda dari D502 yang kita ganti tadi, sini ada tegangan 17 volt, naik turun ya, kadang 13, 15, 18 naik turun, tergantung dari kecerahan TV-nya. Nah, lalu kalau kita cek di ABL yang ada di flyback ini, ada tegangan berapa? Ada tegangan 29 volt, 26, 28, 27. Nah, seperti itu, TV-nya sudah normal. Ya, seperti itu dulu rekan-rekan. Saya akan kembalikan TV ini ke casingnya dan kita sudah berhasil. Semoga ini menjadi referensi bagi rekan-rekan dalam perbaikan TV LG yang keluhannya gambar gelap, suara normal, OSD normal. Jika screen dinaikkan, gambar berkabut, putih berkabut. Oke, saya akan kembalikan seperti semula. Nah, oke rekan-rekan, seperti itulah dulu video kali ini. Nah, TV ini sudah normal. Kita akan kembalikan ke yang punya. Jadi cara memperbaikinya ternyata ada kerusakannya di sirkuit ABL. Seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.